Langsung aja nih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Cindulandari dengan NIM 170384202004. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai terkait model dari transportasi, yaitu salah satunya dengan metode stepping stone. Nah, metode stepping stone ini merupakan salah satu metode transportasi, yaitu nama lainnya itu adalah metode batu loncatan yang digunakan untuk menghasilkan pemecahan layak bagi masalah transportasi dengan biaya-biaya operasi atau biaya pabrik dan biaya transportasi, sehingga mendapatkan biaya pengiriman relatif ataupun metode batu loncatan atau disebut dengan stepping stone digunakan sebagai pengecekan apakah perhitungan telah kita hitung itu menggunakan solusi transportasi awal sudah benar optimal atau belum. Nah, berdasarkan sumber yang saya dapatkan itu, langkah-langkah pemecahan masalah dalam stepping stone itu ada 3, yaitu yang pertama penyusunan tabel alokasi, yang kedua prosedur alokasi, dan yang ketiga itu mengubah alokasi secara trial and error. Nah, untuk lebih memahaminya, kita lanjut ke contoh soal. Di sini contoh soalnya itu adalah suatu perusahaan mempunyai 3 pabrik, yaitu pabrik K, L, dan M, dengan kapasitas produktif tiap bulan masing-masing adalah 90 ton, 60 ton, dan juga 5 ton. Nah, kemudian mempunyai 3 gudang penjualan, yaitu gudang A, B, dan C, dengan kebutuhan tiap bulan masing-masing adalah 50 ton, 110 ton, dan juga 40 ton. Nah, biaya pengangkutan setiap ton produk dari K, L, M ke gudang ABC adalah sebagai berikut. Nah, seperti yang ada pada tabel berikut ini. Tabel sudah terlihat jelas bahwa biaya tiap ton atau dalam ribuan itu dikecilkan menjadi 20, 5, 8, 15, 20, 10, 25, 10, dan 19. Nah, pertanyaannya itu adalah tentukan alokasi hasil produksi dari pabrik-pabrik tersebut ke gudang-gudang penjualan dengan biaya pengangkutan terendah. Nah, disinilah kita menggunakan metode stepping stone. Nah, penyelesaiannya itu, tadi kan langkah-langkahnya itu sudah dikatakan ada 3. Yang pertama itu kita menyusun tabel alokasi, penyusunan tabel alokasi. Nah, tabel ini didapat dari soal tadi kan soalnya ada tuh tabel terkait biayanya. Nah, disinilah kita menyusun tabel alokasinya. Nah, di sini sengaja dibuat kotak di atas itu supaya kolom yang kosong itu bisa kita isi berdasarkan cara-cara dari langkah-langkah dari stepping stone ini. Nah, di sini kan tadi kapasitas dari pabrik K itu 90, pabrik L itu kapasitasnya 60, dan pabrik M itu kapasitasnya 50. Kemudian kebutuhan untuk gudang A itu sebanyak 50, gudang B itu 110, dan juga gudang C itu sebanyak 40. Nah, langkah yang kedua itu prosedur alokasi. Nah, di sini ada tabel yang pertama kita buat tadi, kita lanjutkan dengan mengisi alokasinya itu. Di sini apa dapat 50, yang tulisan hijau itu 50, 40, 60, 10, 40. Nah, itu dari mana dapatnya? Nah, itu didapatkan dari kita perhatikan nilai kapasitas dan kebutuhannya dari ujung atas itu dan ujung bawah itu. Nah, di situ kan ada 90 dan 50. Nah, kita ambil nilai terendahnya. Nah, 90 dan 50 itu kan nilai terendahnya adalah 50. Maka kita letakkan 50 itu kolom KA. Nah, sehingga kebutuhan di gudang A itu sudah habis, sudah terpenuhi semua. Kita lanjut ke berarti untuk kolom LA dan MA itu kosong karena kebutuhan di gudang A sudah habis. Nah, selanjutnya kita lanjut ke gudang B. Nah, gudang B itu kan kebutuhannya 110. Nah, tadi kan 90 ini kita kurangin dengan 50. Maka dapat 40, nilainya sisa 40 untuk pabrik K, kapasitas pabrik K. Nah, kita perhatikan 40 dan 110 ini nilai terendahnya itu kan 40. Maka kita ambil 40 untuk kita letakkan di kolom KB. Nah, selanjutnya 110 itu kita kurangi dengan 40 sehingga 110 menjadi 70. Nah, kita lanjut ke bawah,
yaitu kolom LB. Nah, kolom LB. Tadi kan pabrik K sudah habis. Nah, kita lanjut ke kapasitas di pabrik L. Nah, kapasitas di pabrik L ini kan 60. Nah, kita bandingkan dengan tadi yang 110 menjadi 70. 60 dan 70 kan nilai terendahnya 60. Maka kita letakkan nilai 60 di kolom LB. Sehingga 60 yang di kapasitas pabrik L itu sudah habis. Nah, berarti 70 untuk kebutuhan gudang B kan tadi 170 dikurangin dengan 60 menjadi sisanya 10. Nah, kita lanjut ke bawah, yaitu di kolom MB. Nah, di sini kan kebutuhan gudang B sisa 10. Nah, selanjutnya untuk kapasitas pabrik itu tersisa di pabrik M, yaitu sebanyak 50. Nah, berarti 50 dan 10 itu nilai terendahnya 10. Kita masukkan nilai 10 ke kolom MB. Nah, sehingga di kebutuhan gudang B itu sudah habis, sudah terpenuhi semuanya. Nah, kita lanjut ke gudang C. Di sini kan hanya tersisa 40, maka kita langsung masukkan ke kolom MC. Untuk kolom LC dan KC itu kenapa kosong? Karena kapasitas di pabrik K dan L itu sudah habis. Jadi langsung lanjut ke kolom MC. Nah, sehingga kita dapatkan nilai 50, 40, 60, 10, dan 40 itu. Nah, selanjutnya itu kita totalkan, yaitu dengan mengkalikan ke dalam 50 dikali 20 ditambah 40 dikali 5 tambah 60 kali 20 tambah 10 kali 10 dan tambah 40 kali 19 sama dengan 3.260. Nah, nilai ini belum bisa kita katakan optimal, maka kita melanjut ke langkah selanjutnya, yaitu mengubah alokasi secara trial and error. Nah, perubahan ini bisa dari kotak terdekat atau juga bisa pada kotak yang tidak berdekatan dengan melihat pengurangan biaya per unit yang lebih besar daripada penambahan biaya per unit. Misalnya, akan dicoba perubahan di kotak KA ke kotak LA. Artinya 50 ton kebutuhan gudang A akan dikirim dari pabrik L dan bukan dari pabrik K. Nah, tadi kan yang pertama itu 50 ton itu mengirim pabrik K. Nah, selanjutnya kita akan mengubahnya itu menjadi pabrik L yang akan mengirim 50 ton tersebut. Nah, perubahan alokasi produk dari dua kotak tersebut akan mengakibatkan berubahnya alokasi produk kotak lainnya yang terkait, kotak LB dan kotak KB. Nah, untuk itu sebelum dilakukan perubahan, perlu dilihat penambahan dan pengurangan biaya transportasi per unitnya sebagai berikut. Nah, seperti yang ada di PowerPoint ini, penambahan biayanya itu dari L ke A itu kan biayanya seperti yang ada di soal itu adalah 15.000, itu satunya 1.000 kan. Kemudian dari K ke B itu 5.000. Nah, kita jumlahkan. Kalau dari segitu berarti penambahan biayanya 20.000. Kemudian untuk pengurangan biayanya dari K ke A itu 20 dan dari L ke B itu 20. Jika dijumlahkan menjadi 40. Nah, karena pengurangan biaya per unit lebih besar dari penambahan biaya, maka perubahan itu bisa kita lakukan. Karena kan perubahan itu dilakukan agar mengurangkan biaya transportasi tadi. Nah, maka selanjutnya itu kita lakukan perbaikan pertama dengan trial and error. Nah, di sini berarti kita mengubah angka yang warna hijau tadi. Tadi kan awalnya di gudang A itu 50 ton itu ada di pabrik K. Nah, kita ubah menjadi dia pindah ke pabrik L seperti yang dikatakan tadi. Nah, dengan begitu angka-angka yang lain juga akan mengikuti berubah. Nah, cara mengubahnya itu pertama 50 itu ke pabrik L. Jadinya kita perhatikan seperti tadi nilai 90 dan 50. Nah, di sini kan kita mau ubah L dan B tadi kan. Nah, berarti di sini kita ambil dulu untuk pabrik L itu kan 50. Berarti kita bandingkan 50 ini dengan yang 60 yang ada di kapasitas pabrik L.
Berarti gudang A itu kan kebutuhannya 50. Kita bandingkan dengan kapasitas yang ada di pabrik L. Berarti 60 dan 50 itu nilai terkecilnya adalah 50. Maka kita letakkan di kolom LA. Sehingga nilai 50 yang ada di kebutuhan gudang A itu habis. Nah, kita lanjut ke kolom gudang B. Nah, di situ kan kapasitas pabrik K itu 90. Nah, kita bandingkan dengan 110. Berarti 90 dan 110 itu nilai terkecilnya adalah 90. Maka di kolom KB itu adalah 90. Nah, kita lanjut yang di bawah itu 10. Mengapa 10? Karena tadi kan yang 60 ini menjadi 10. Nah, kita bandingkan dengan yang 110. 110 tadi kan dikurang 90 menjadi 20. Berarti 10 dan 20 itu nilai terkecilnya adalah 10. Nah, kita masukkan di situ, di kolom LB. Lanjut ke kolom MB. Nah, tadi kan berarti yang 110 kan menjadi 20. 20 dikurang 10 menjadi 10. Sedangkan di kapasitas pabrik L ini sudah habis. Karena sudah masuk ke kolom LB. Nah, berarti kita bandingkan 50 dan 10. Nilai terkecilnya adalah 10. Sehingga di kolom M itu, di kolom MB itu ada nilainya 10. Sehingga kebutuhan di gudang B itu sudah habis, sudah terpenuhi semuanya. Nah, kita lanjut ke gudang C. Nah, karena kapasitas pabrik itu hanya tersisa di pabrik M, yaitu 40, maka kita langsung masukkan saja ke kolom MC. Nah, dengan begitu, biaya pengangkutan alokasi tahap pertama, tahap yang setelah diperbaiki itu menjadi 90 kali 5 ditambah 50 kali 15 tambah 10 kali 20 tambah 10 kali 10 tambah 40 kali 19 sama dengan 2.260. Nah, nilai ini kan lebih kecil dari yang pertama tadi. Nah, selanjutnya itu kita bisa mengubah lagi untuk mendapatkan nilai terkecilnya lagi, yaitu dengan penambahan biaya seperti perbaikan ini dari K ke C sama dengan 8 tadi kan biayanya. Dari M ke B itu 10 menjadi 18, jumlahkan jadi 18, sedangkan pengurangan biayanya ditotalkan menjadi 24, lebih besar, maka bisa dilakukan perubahan lagi. Nah, sehingga didapatkan perbaikan kedua. Next selanjutnya. Nah, seperti perbaikan kedua dengan trial and error. Nah, caranya sama seperti tadi. Sehingga sudah didapatkan nilai-nilai tersebut. Nah, kita jumlahkan, kita kali ke dalam, kemudian kita jumlahkan, didapatkan lagi nilai terkecilnya 2020. Nah, untuk kita kemudian kita cari lagi sampai menemukan nilai yang paling rendah. Sampai ke perbaikan ketiga dengan trial and error. Dengan cara yang sama, dapatlah biaya pengangkutan terendah sebesar 1.890. Sehingga alokasi produksi dengan biaya terendahnya itu adalah 90 unit diproduksi dari pabrik K dialokasikan dengan gedung B sebanyak 60 unit dan ke gudang C sebanyak 30 unit. Nah, kemudian 60 unit produksi dari pabrik L dialokasikan ke gudang A sebanyak 50 unit dan ke gudang C sebanyak 10 unit. Selanjutnya 50 unit produksi dari pabrik M dialokasikan ke gudang M sebanyak 50 unit. Nah, seperti itu. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, dipersilakan. Oke, makasih kepada Kak Cindy. Penjelasan Kak Cindy, Sazali rasa lebih mudah dipahami dan juga lebih ringkas, padat, jelas. Karena sebelumnya memang Sazali sempat memahami ini, cuman sempat kebingungan gimana caranya. Jadi coba-coba cari, ternyata pakai cara yang Sazali ketemu. Tapi pas cara yang Zali jelaskan ke kakak tadi, Sazali cari sampai nilai akhirnya itu masih sama ya, itu pengangkutan terendahnya itu di 90 unit, 60 unit dan 50 unit. Mungkin caranya aja sedikit berbeda. Kalau untuk apa ya penjelasannya, Sazali rasa udah jelas, udah lengkap dan juga udah mudah dipahami juga. Dan juga pertanyaan kayaknya nggak ada juga sih Kak.
Kalau ada di WA aja lah. Ya nanti kalau ada kita jawab di WA aja ya kan. Biar- Takutnya nanti pas Iya di boleh. rubrik kita pas di Word kita tuh nggak ada pertanyaan kan, nanti ditanya Ibu kan. Ya, Ya karena apa? aja lah apa-apa aja kan. Karena ini memang udah jelas sih, udah nggak ada lagi yang keliru kan, udah tepat gitu kan. Jadi udahlah ya. Oke, nanti kalau ada pertanyaan di WA aja ya Kak ya. Ya boleh. Terima kasih sekali. Oke, makasih sama Kak. Makasih ya Kak. Assalamualaikum. Ya, Salam. sama-sama.